Peralihan agama harus mampu mengembangkan inovasi baru. Melalui rapat koordinasi ini, Dijen Badilak telah melaunching 4 inovasi aplikasi, meliputi e-Binwas, pembinaan dan pengawasan secara elektronik terintegrasi. Yang kedua, Si Pintar, sistem peningkatan personalitas tenaga teknis peradilan agama. Yang ketiga, ITR elektronik track record. Yang keempat, eksaminasi mandiri. Inovasi aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan baik pimpinan maupun aparatur peradilan agama di bawahnya. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa EKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan.
binek kalaben potrana sak lestare acerai dalam surat gugatan. 2. Cek kalau payen ngajuaki bukti-bukti masalah kelakuan kalaben penghasilan lake dalam persidangan. Bagi sebinek ekening pengajuan permohonan cerai lakenah dalam perkara cerai talak bisa oleh hak nikah carana ngajuaki tonton dan beli pas acara jawaban dalam persidangan. Minabi tuntutan ajunan ekabulaki sareng majelis hakim ben mantan lakeh tak ngelaksanaaki amar putusan pengadilan senyantomaki hak ajunan, maka ajunan bisa ngelaksanaaki hal-hal di antarana engki kak dinto. Sekapeng setong ngajuaki permohonan eksekusi dek pengadilan agama Kotabe Mahkamah Syariah. Sekapeng 2 dateng dek tempat lakonah mantan lakena ajunan nyambi putusan nikah kelaben konsultasi aki sareng pimpinan sebeden neng kantorah lakena sopajah putusan panikah bisa elaksana aki. Sekapeng 3 bisa juga ajunan laporaki dek pihak berwajib Kotabe kepolisian alasanah mantan lakena lalai ngelaksana aki kewajiban sing etontoaki sareng pengadilan. Selamat datang di Pengadilan Agama Pasuruan. Sudah tahukah Anda, sekarang berperkara di pengadilan bisa dilakukan secara elektronik? Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat diakses melalui e-court. E-court merupakan layanan dari Mahkamah Agung bagi para pencari keadilan untuk memudahkan proses-proses berikut ini: pendaftaran perkara atau e-filing, pemanggilan pihak atau e-summons, pembayaran perkara atau e-payment, dan persidangan atau e-litigation. Dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ada dua jenis pengguna layanan e-court. Yang pertama, pengguna terdaftar, dan yang kedua, pengguna lain. Pengguna terdaftar merupakan advokat dan kurator atau pengurus. Sedangkan pengguna lain merupakan subjek hukum selain pengguna terdaftar atau non-advokat. Lalu, bagaimana cara berperkara bagi pengguna lain melalui e-court? Ada dua cara bagi pengguna lain untuk mendapatkan akun dan berperkara secara elektronik melalui e-court. Yang pertama, dengan datang ke kantor Pengadilan Agama Pasuruan. Dan kedua, dengan mengisi formulir permohonan pembuatan akun secara daring. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu KTP atau kartu identitas lainnya, email aktif, nomor rekening aktif, surat gugatan atau permohonan. Surat gugatan atau permohonan dapat dibuat secara mandiri melalui gugatanmandiri.badilak.net. Pilih Pengadilan Agama Pasuruan. Terdapat 3 pilihan menu: dispensasi nikah, perceraian, dan isbat nikah. Pilih sesuai jenis kebutuhan surat yang akan dibuat. Cara yang pertama, untuk mendapatkan akun e-court dan berperkara secara elektronik, dengan datang ke kantor Pengadilan Agama Pasuruan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11A Kota Pasuruan. Setiap pengunjung Pengadilan Agama Pasuruan akan diberi tanda pengenal dan dapat meminta bantuan untuk diarahkan apabila mengalami kebingungan. Selanjutnya, dapatkan nomor antrian menuju pelayanan meja e-court kepada petugas meja antrian. Layanan meja e-court ada di dalam ruang pelayanan terpadu satu pintu, Pengadilan Agama Pasuruan. Terdapat petugas meja e-court yang siap membantu melayani pendaftaran akun e-court bagi pengguna lain yang akan berperkara secara elektronik. Lengkapi formulir permohonan pembuatan akun e-court pengguna lain yang diberikan oleh petugas meja e-court. Petugas meja e-court akan mengisi kelengkapan data dari formulir permohonan yang sudah diisi. Data yang sudah diisi
akan diverifikasi untuk mendapatkan akun e-court bagi pengguna lain. Cara yang kedua, dengan mengisi permohonan layanan pembuatan akun e-court secara daring melalui formulir online berikut ini. Unduh terlebih dahulu surat permohonan pembuatan akun dan isi sesuai ketentuan yang tertera. Lalu scan permohonan untuk kemudian diunggah pada formulir online. Lanjutkan kembali ke laman permohonan online untuk mengisi kelengkapan data diri Anda. Seperti nama lengkap, alamat lengkap, jenis kelamin, nomor telepon yang tersambung WhatsApp dan email aktif. Tambahkan akun bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, status perkawinan dan pendidikan terakhir. Kemudian unggah berkas yang diminta, berupa foto KTP, swafoto, atau selfie dengan memegang KTP. Scan surat permohonan pembuatan akun yang telah diunduh sebelumnya. Petugas e-court Pengadilan Agama Pasuruan akan melakukan validasi permohonan daring yang sudah dikirim melalui video conference. Validasi pendaftaran akun e-court pengguna lain akan dikirimkan melalui email yang dicantumkan dan mengakses melalui e-court.mahkamahAgung.go.id menggunakan username dan password yang dikirimkan. Kemudian klik daftar perkara dan pilih jenis perkara yang akan didaftarkan. Kali ini, kita klik perkara gugatan dan tambah gugatan. Lalu pilih pengadilan mana yang dituju. Untuk mendaftarkan perkara, pilih Pengadilan Agama Pasuruan dan lanjut pendaftaran. Klik daftar. Tambah pihak, kemudian isi identitas pihak yang akan berperkara dengan jelas dan lengkap. Lalu simpan. Ulangi tahap berikut, sebanyak jumlah pihak yang akan berperkara. Periksa kembali data yang sudah terinput, apabila sudah benar, maka lanjut upload berkas. Unggah berkas surat gugatan, atau surat permohonan dalam bentuk file PDF, dan dokumen. Berikutnya, unggah berkas bukti data perkara atau berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam bentuk file PDF. Lanjut perhitungan SKUM untuk mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan. Di sini akan tampak rincian dari biaya yang dibayarkan untuk proses berperkara di pengadilan secara elektronik. Lalu klik lanjut pembayaran. Pembayaran dilakukan menggunakan virtual account dan pastikan dibayar dalam waktu 1 kali 24 jam. Pendaftaran selesai. Apabila pembayaran sudah dilakukan, maka akan muncul jadwal persidangan pada perkara yang sudah didaftarkan. Perlu diperhatikan bahwa akun e-court pengguna lain hanya dapat digunakan untuk satu perkara dan akun e-court tidak dapat mengakses data perkara setelah 14 hari putusan. Bagaimana? Mudahkan berperkara di pengadilan secara elektronik. Ayo, gunakan aplikasi e-court agar proses perkara lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. e-court, the electronics justice system.